Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Joko Mutakin dari SMP Negeri 4 Tengaran dengan rekan kami Lilis Tri Lestiani dari SD Negeri Karangduren 2 dan rekan saya Udi Pramono dari SD Negeri Jekil 1 akan melakukan praktek supervisi akademik sebagai supervisor, coach, dan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Udi. Ya, waalaikumsalam Bu Lilis. Ya, bagaimana kabar Pak Udi hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Ya, alhamdulillah baik ya Pak Udi. Baik Pak Udi, kita hari ini akan melakukan observasi terkait nanti observasi yang akan kita laksanakan supaya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak Udi. Sebelumnya yang ingin kita laksanakan pada kegiatan observasi ini, kira-kira dari kegiatan kita hari ini Pak Udi ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak Udi? Iya, saya berharap Bu Lilis bisa membantu saya untuk mengembangkan dari ketiga kompetensi yang ada, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau persen, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Baik Pak Udi, dari ketiga tersebut kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Udi? Iya, dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan baik, yang pertama, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Udi, dari ketiga kompetensi tersebut Pak Udi ingin mengembangkan bagian kompetensi yaitu mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Udi. Nah, dari kompetensi tersebut kira-kira indikator ketercapaiannya itu tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa Pak? Iya, jadi tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana seorang coach itu bisa menggali, bisa merespon apa yang menjadi stimulus saya, sehingga potensi yang ada itu bisa muncul, dan yang terpenting adalah coach itu bisa mengambil sebuah solusi sendiri atau atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik. Dari indikator pencapaian tadi Pak Udi inginkan nantinya coach bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, sekaligus bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang terjadi. Iya, betul. Jadi semoga di kegiatan observasi nanti antara Pak Udi, antara coach dan coach bisa berjalan dengan lancar, dan selanjutnya nanti akan kita adakan observasi lebih lanjut ke Pak Udi. Iya, sekian Pak Udi, terima iya. kasih, semoga bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Pak Joko. Sedang apa Pak Udi? Cuman jam santai Pak ini. Minta waktunya sebentar, apakah bisa? Oh, bisa sekali. Gimana Pak Joko? Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Udi. Jadi begini Pak Udi, saya ada beberapa permasalahan, sebenarnya bukan masalah tapi sebagai peran budaya yang ada di sekolah ini. Salah satunya saya dalam menangani siswa itu kan banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah. Itu salah satunya banyak siswa yang bolos Pak. Baik Pak Joko, jadi ya, intinya ada permasalahan yang salah satunya adalah siswa banyak yang bolos begitu. Iya. Kalau boleh tahu Pak Joko, dari obrolan yang akan kita lakukan ini kira-kira nanti tujuannya bagaimana? Ya, apa yang diinginkan Pak Joko dari obrolan ini? Terima kasih Pak Udi. Jadi tujuan dari obrolan kita nanti saya bisa memberikan semacam pencerahan ataupun solusi agar tingkat siswa yang bolos di sekolah kita ini bisa diminimalisir. Bisa satunya itu. Gitu ya. Jadi
selama ini kira-kira yang sudah dilakukan Pak Joko selaku guru BK untuk meminimalisir anak-anak membolos itu ada hambatan atau gangguan seperti apa ya? Sebenarnya hambatan banyak. Salah satunya memang karena karakteristik siswa itu memang karena kita sekolah di pinggir desa, anak-anak itu memang sebetulnya sekali bolos dan selalu perhatian dengan orang tua, kemudian juga banyak sekali permasalahan. Jadi saya ingin nanti ada semacam pencerahan agar anak itu dalam membolos itu bisa ditekan seminimum. Ya, ini Pak Joko. Jadi saya ingin tahu Pak Joko. Jadi selama ini metode yang digunakan Pak Joko untuk dalam rangka meminimalisir anak-anak membolos itu seperti apa contohnya? Ya Pak Odi, jadi selama ini sudah banyak sekali langkah atau metode dari kita sebagai kita, salah satu kita berkolaborasi dengan siswaan itu salah satunya dengan penekanan karakter yang ada di sekolah, salah satunya itu. Kemudian sekali kegiatan briefing pagi, kemudian briefing ketika pada waktu upacara, sebenarnya sudah banyak sekali kemudian instruksi agar bolos itu jangan sampai dilakukan. Jadi sebenarnya sudah ada langkah-langkah atau metode untuk penanganannya. Kemudian kira-kira dari diri Pak Joko sendiri, kira-kira metode apa yang ingin diterapkan yang mungkin berbeda dengan yang kemarin atau mungkin lebih efektif, yang tujuannya adalah sesuai tujuan, yaitu bisa meminimalkan tingkat anak dalam membolos itu. Metodenya kira-kira mau menerapkan seperti apa ya? Terima kasih Pak Budi. Jadi saya punya gagasan bagaimana nanti kita salah satunya berkolaborasi dengan kesiswaan, dengan guru BK, salah satunya nanti tentang penekanan tata tertib sekolah, bagaimana bolos itu agar bisa ditekan seminim mungkin. Yang pertama, yang kedua kita nanti juga berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran agar selalu mengecek hadiah. Salah satunya itu agar nanti ketika ada yang bolos nanti dilihat hadiahnya. Lalu kita juga ada semacam visit, kemudian juga ada kegiatan penekanan bahwa bolos itu memang tidak perlu dilakukan oleh murid ketika jam-jam belajar ketika ada di sekolah. Itu Pak. Itu jadi intinya Pak Joko juga sudah punya rencana atau gambaran yang intinya nanti ada unsur kolaborasi dari berbagai pihak seperti itu ya. Okay. Nah, dari rancangan atau gambaran yang sudah dirancang oleh Pak Joko itu kira-kira akan dieksekusi kapan, akan diterapkan kapan? Ya, terima kasih Pak Udi. Jadi kalau bisa secepatnya Pak Udi. Jadi mungkin besok, karena saya sudah merancang dari jauh hari, mungkin besok nanti kita bisa canangkan dan kemudian juga melibatkan dari berbagai macam elemen, satunya mungkin siswaan, kemudian wali kelas dan teman-teman guru yang lain. Itu, Pak. Iya, saya setuju sekali dengan Pak Joko. Jadi segera diterapkan, kemudian progres dan perkembangannya nanti bisa kita lihat bersama-sama, dan nanti ketika ada hambatan atau permasalahan kita bisa sharing lagi Pak. Bagaimana? Gitu ya. Terima kasih Pak Obi atas dukungannya. Semoga nanti kegiatan nanti yang ada di sekolah tidak dengan adanya semacam bonus yang sesuatu bisa ditekan seminim mungkin ketika ada di sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Obi. Sama-sama Pak Joko, sukses Pak. Terima kasih Pak Obi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Odi, bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan?
Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Lancar ya Pak Udi. Baik. Menurut Pak Udi, bagaimana Pak Udi menilai proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan Pak Udi? Ya, coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta, Bu. Jadi sudah kita tanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi maupun tanggung jawab. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Baik, dari pengamatan tadi saya juga sudah mengamati bahwa dalam proses coaching tadi Pak Udi sudah menanyakan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari ada menanyakan tujuan dan juga menanyakan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilaksanakan, kemudian juga menanyakan kapan program tersebut akan dilaksanakan. Nah, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Pak Udi juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik ya Pak Udi. Bagus sekali Pak Udi. Nah, dari proses coaching yang sudah berjalan tadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan tadi Pak Udi? Iya Bu, silakan. Oke, baik, Pak Udi tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Joko dengan baik, sudah melaksanakan dengan alur tirta, di mana Pak Udi sebagai coach sudah melakukan kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan secara aktif juga ya Pak Udi, dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Udi. Nah, di sini Pak Udi sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan semoga kedepannya nanti Pak Udi bisa melaksanakan coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa sukses nanti Pak Udi. Iya. Nah, dari coaching tadi Pak Udi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Udi kembangkan supaya proses coaching yang selanjutnya nanti bisa berjalan dengan lancar? Iya Bu, jadi yang ingin saya kembangkan adalah ingin memperdalam dalam pemahaman alur tirta, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching ke depannya bisa lebih lancar, bisa maksimal seperti itu. Juga kita tetap bisa menerapkan prinsip coaching juga. Jadi bisa supaya nanti bisa lebih menggunakan alur tirta dengan lebih baik lagi ya Pak Udi, dan juga dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Tentu Pak Udi, semoga di rencana coaching selanjutnya Pak Udi bisa menjalankan dengan baik dan lancar, bisa berjalan dengan sukses. Nanti Pak Udi. Terima kasih Pak Udi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Joko, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Udi. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Joko, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Udi. Ya, jadi kan nanti Pak Joko akan melaksanakan coaching ya Pak Joko. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Joko terkait dengan rubrik penilaian, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan prinsip coaching begitu ya Pak Joko. Bisa dipahami Pak Joko? Bisa Pak Udi, silakan Pak Udi. Iya, kita mulai saja ya. Iya siap Pak Jadi Udi. pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Joko kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi kan ada 3 Pak Udi ya. Itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Iya, gitu. Jadi kan memang ada 3. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan Pak Joko tadi, ada kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Joko kembangkan? Iya, terima kasih Pak Udi. Jadi dari 3 kompetensi itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada 2 Pak Udi yang ingin saya kembangkan. Salah satunya adalah mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi 2 ya Pak Joko ya. Betul, ingin 2 itu secara spesifik. Di Nah, dari
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Joko itu seperti apa Pak? Jadi yang ingin saya kembangkan itu salah satunya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang di dalamnya itu kan nanti pertanyaan-pertanyaannya lebih kepada alur delta itu, kemudian mengenai mendengar aktif. Jadi paling tidak kita harus bisa mendengarkan dengan baik, seperti itu. Iya, dari Pak Joko. Jadi terima kasih Pak Joko sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya sebagai tahap observasi di tahap yang pertama, yaitu pra observasi ya. Iya. Jadi saya juga berharap nanti proses observasinya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Terima kasih Pak Udi. Terima kasih Pak Joko sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama Udi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Lilis. Pak Joko, kira-kira ada waktu Pak Joko tidak untuk menemani saya melakukan uji Pak Joko? Ada Bu Lilis, monggo silakan duduk dulu Bu Lilis, monggo silakan. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena mengganggu waktu Pak Joko. Ini Pak Joko, saya itu sebenarnya ada masalah Pak Joko di sekolah terkait dengan anak-anak di sekolah ini Pak Joko. Ada beberapa anak yang selama ini mereka itu terlambat sekolah Pak Joko. Oh iya Bu Lilis, dari pandangan Bu Lilis ketika ada masalah di sekolah itu, mungkin dari hasil percakapan kita nanti Bu Lilis, nanti adakah tujuan dari hasil percakapan kita itu nanti Bu Lilis? Iya Pak Joko, tujuan kita mengadakan percakapan pada kesempatan kali ini saya menginginkan ada perbaikan, ada perubahan kepada murid-murid yang terlambat sekolah supaya mereka itu tidak terlambat sekolah Pak, supaya mereka tertib berangkat sekolah sebelum dari masuk mereka itu sudah berangkat sekolah semua. Terima kasih Bu Lilis. Jadi Mas Nafis bagus sekali terkait dengan program Bu Lilis. Saya dengan melihat tadi banyak anak yang terlambat sekolah semacam itu. Menurut Bu Lilis, nanti adakah yang membuat dari siswa-siswi yang ada di sekolah ini yang membuat mereka itu sering terlambat sekolah itu mungkin dari faktor apa Bu Lilis? Menurut saya beberapa anak yang terlambat sekolah ini karena mungkin dari yang pertama dari faktor keluarga juga ya Pak, karena kebanyakan di daerah saya itu orang tuanya banyak yang bekerja di pabrik. Jadi kemungkinan ketika mereka orang tuanya masih bekerja di pabrik, tidak ada yang mengawasi mereka, jadi mungkin dari situ anak-anak mungkin bangunnya tidak ada yang membangunkan, jadi untuk persiapannya ya jadi mereka kesiangan dan akhirnya berangkat sekolah jadi terlambat. Ya betul Bu Lilis, jadi salah satu faktor yang itu juga faktor keluarga di Lilis. Jadi mungkin karena faktor orang tua juga itu yang bisa Bu Lilis tadi. Nah mungkin dari hasil dari pengamatan Bu Lilis itu, apakah sudah ada yang kira-kira yang bisa membantu Bu Lilis dari hasil pengamatan Bu Lilis tadi, mungkin agar anak-anak itu bisa tidak terlambat sekolah lagi Bu Lilis? Rencananya sih gini Pak, dari pengalaman ini mungkin nanti saya bisa yang pertama melakukan pendekatan ke anak, melakukan ngobrol dengan anak kenapa dia berangkat sekolah sering terlambat, yang pertama. Yang kedua nanti mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan keluarga, dengan orang tua anak tersebut, ada apa anak ini kok sering terlambat sekolah gitu. Bagus sekali Bu Lilis, jadi sudah ada beberapa macam
ada yang bisa membantu, dan selain itu mungkin dukungan dari siapa lagi Bulis yang kira-kira nanti membuat sesuatu agar selama sekolah itu tidak terlambat sekolah gitu. Selain itu dukungan dari siapa selama itu. Saya nanti kira-kira ada saya akan bekerja sama dengan wali kelas juga ya Bapak, dan juga kepala sekolah juga, supaya nanti wali kelas bisa ya paling tidak mengingatkan anak tersebut supaya berangkat sekolah supaya tidak terlambat lagi, kalau bangun tidur lebih gasik lagi supaya berangkat ke sekolah tidak terlambat gitu Bapak. Iya, ya terima kasih Bulis. Jadi masukan Bulis bagus sekali. Kemudian dari hasil dari dukungan dari sampel Bulis tadi, kira-kira rencana kapan yang mau dilaksanakan oleh dari program-program dari Bulis tadi? Kalau menurut saya secepatnya ya Bapak, mungkin secepatnya lebih baik, karena untuk mengatasi anak ini supaya tidak terlambat sekolah lagi, supaya mereka lebih aktif lagi dan di pembelajaran mereka tidak terlambat jauh dengan teman-teman yang ada di kelas. Bapak mungkin bisa dimulai karena dari 1 mungkin minggu yang akan Senin yang akan datang mungkin ya Bapak. Ya, terima kasih Bu Lilis. Dari sudah nanti semoga saja nanti dari hasil pengamatan Bu Lilis, dari dukungan dari asosiasi dari Bu Lilis, kemudian kapan mau dilaksanakan nanti semua kegiatan nanti program-program yang Bu Lilis rencanakan nanti semoga berjalan dengan baik. Sampai itu Bu Lilis ya, jadi sudah ketemu, jadi nanti akan nanti program-program itu dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak. Ada lagi Bu Lilis yang mau sampaikan? Sampun, terima kasih sementara sudah. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, Pak Joko sudah melaksanakan coachingnya. Alhamdulillah Pak Budi sudah berjalan lancar. Ya, jadi coaching sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ini Pak Joko sebagai salah satu tahap terakhir itu setelah observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yaitu yang berada di tahap pasca observasi. Pak Joko. Monggo silakan. Jadi Pak Joko tadi sudah melaksanakan coaching. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Joko itu apa? Untuk indikatornya salah satunya tadi Pak Udi, indikator kompetensinya yaitu mendengarkan dengan baik dan pertanyaan. Ya, jadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Sudah. Ya, jadi tadi memang ketika saya mengawati Pak Joko dalam melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menyertakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi dan tentunya tanggung jawab. Nah, kalau diperbolehkan ya Pak Joko, saya akan sedikit menyampaikan catatan hasil observasi saya deh. Ya, silakan. Jadi dari hasil pengamatan selama coaching, proses coaching sudah sesuai, sudah bagus sesuai dengan alur Tirta. Coach itu sudah melakukan kehadiran penuh atau present. Nah, coach juga sudah mendengarkan dengan aktif ketika coaching menjawab pertanyaan, dan tentunya pertanyaan yang diberikan oleh Pak Joko itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot. Jadi saya berharap kedepannya Pak Joko dengan tambah sukses dan dalam melakukan coaching di Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak Joko ya sebagai penutup. Jadi saya akan menanyakan kompetensi apa lagi nih Pak Joko yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Pak Joko dalam melakukan coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Jadi begini Pak Udi, yang ingin saya lebih perdalam lagi salah satunya dengan memperdalam di alur Tirtanya Pak Udi. Jadi itu kan luar biasa sekali dalam Tirta itu, jadi kita bisa mengidentifikasi masalah, kemudian bisa merencanakan, merumuskan tujuan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedepannya saya ingin memperdalam lebih dalam lagi mengenai
yang aktif dalam alumni kayak Iya, terima kasih Pak Joko. Semoga kedepannya Pak Joko bisa menerapkan dengan baik dan maksimal dalam melakukan coaching. Terima kasih Pak Joko sudah bersedia untuk saya berikan pertanyaan pada tahap pasca observasi. Itu nih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Joko. Oke, terima kasih waktunya Bu Lilis atas kehadirannya. Langsung saja Bu Lilis dalam rangka untuk pra-supervisi ini, pra-supervisi dalam rangka coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Iya Pak Joko. kepada Bu Lilis. Yang pertama, jadi kompetensi apa nanti dari Bu Lilis yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, terima kasih Pak Joko. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti berjalan dengan lancar ada 3 Pak Joko. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga yang ketiga mendengarkan dengan aktif. Terima kasih Bu Lilis. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ada 3, dan dari 3 kompetensi itu mana Bu Lilis yang mau dikembangkan Bu Lilis itu dari ketiga kompetensi itu? Ya, terima kasih Pak Joko. Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak Joko. Yang pertama bisa mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi terima kasih Bu Lilis. Jadi dari ketiga kompetensi tadi Bu Lilis mau mengembangkan yaitu melakukan pengajuan pertanyaan berbobot, kemudian mendengar dengan aktif ya. Ya, semoga nanti dalam kegiatan coaching nanti Bu Lilis bisa berjalan dengan lancar dan dapat menyampaikan dari dua kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Itu saja Bu Lilis yang ingin saya tanyakan, semoga kegiatannya lancar. Amin, Ya, amin. ya, Terima kasih Pak Joko. terima kasih. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Udi. Bagaimana ini kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah baik Pak Udi. Pak Udi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Udi, ngomong-ngomong ini ada apa tadi kelihatannya kok seperti ada suatu permasalahan gitu Pak Udi? Iya betul sekali. Jadi gini Bu Lilis, sebenarnya saya itu memang mau sharing dengan Bu Lilis terkait dengan pembelajaran di kelas saya Bu. Iya. Oke. Pak Udi tadi nanti kan ada permasalahan di kelas Pak Udi. Nah, kira-kira dari percakapan ini Pak Udi menginginkan tujuan dari percakapan kita ini apa sih Pak Udi? Baik Bu, jadi memang saya menginginkan sebuah solusi Bu dari permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu. Begitu. Jadi Pak Udi menginginkan ada solusi terkait permasalahan yang ada di kelas Pak Udi. Iya, Kira-kira menurut Pak Udi di pembelajaran Pak Udi di kelas yang sudah dilakukan itu kira-kira ada permasalahan apa sih Pak Udi? Iya, permasalahan yang ada di pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran, itu yang pertama. Sehingga yang kedua anak-anak menjadi cenderung bosan Bu dengan pembelajaran yang saya berikan. Gitu. Jadi ada 2 permasalahan Pak Iya, Udi. Yang pertama anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran, dan juga mereka cenderung bosan dalam iya. pembelajaran. Nah, mungkin dalam pembelajaran kira-kira pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Udi laksanakan di kelas selama ini? Iya Bu, jadi ya seperti biasa yang saya lakukan Bu. Jadi saya memberikan materi, saya ceramah sampai akhir, kemudian anak-anak saya berikan tugas, terus saya nilai ya seperti itu yang saya lakukan. Iya. Jadi Pak Udi selama ini dalam pembelajaran menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas, dan juga setelah itu mungkin ada penilaian. Iya, betul. Nah, kira-kira Pak Udi dari pembelajaran yang Pak Udi sampaikan itu apakah sudah efektif atau belum Pak Udi? Sangat tidak efektif ya Bu ya. Jadi kemungkinan memang metode atau teknis yang pembelajaran yang saya terapkan itu mungkin memang tidak sesuai. Jadi menurut Pak Udi
kurang efektif pembelajaran yang dilaksanakan Pak Odi selama ini. Nah, dari apa yang sudah dikatakan Pak Odi tadi, pembelajaran kurang efektif, siswa kurang aktif dan cenderung bosan. Nah, ini menurut Pak Odi adakah solusi ataupun apa yang menurut Pak Odi nanti yang bisa dilaksanakan, rencana Pak Odi yang akan dilaksanakan supaya siswa lebih aktif dalam pembelajaran nanti kira-kira apa Pak? Iya Bu, sebenarnya saya sudah memikirkan sebuah gambaran Bu ya tentang metode dan teknik pembelajaran, cuman belum saya terapkan. Jadi mungkin saya bisa menerapkan teknik metode pembelajaran belajar sambil bermain atau mungkin dengan metode berkelompok. Apakah seperti itu ya Bu ya? Jadi menurut Pak Odi rencananya nanti belajar sambil bermain mungkin akan dibuatkan hal yang menarik dalam pembelajaran supaya mereka lebih aktif lagi. Nah, bagus sekali Pak Odi rencana dan juga metode yang akan digunakan Pak Odi nanti supaya pembelajaran bisa lebih aktif lagi, anak-anak tidak bisa nonton di Pak Odi. Nah, terkait rencana Pak Odi yang sudah direncanakan, nanti kira-kira menurut Pak Odi kapan akan dilaksanakan Pak Odi? Saya berpikirnya secepatnya aja Bu. Jadi minggu depan itu kebetulan hari Senin itu ada materi yang sama, jadi akan segera saya terapkan Bu. Ya, jadi Pak Odi akan melaksanakan rencana minggu depan ya Pak Odi dalam pembelajaran supaya mereka lebih aktif lagi. Baik Pak Odi, semoga saja rencana Pak Odi yang sudah direncanakan bisa Pak Odi laksanakan di kelas supaya pembelajaran nanti bisa lebih aktif lagi, siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, dan sukses selalu ya Pak Odi. Amin amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Odi. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Lilis. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Odi. Bu Lilis, bagaimana proses coachingnya Bu Lilis? Alhamdulillah Pak Joko berjalan dengan lancar. Yang lancar ya, baik sekali Bu Lilis. Jadi Bu Lilis, nah ini pasca observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Lilis. Yang pertama tadi Bu Lilis sudah melakukan proses coaching, sudah pernah melakukan proses coaching. Tadi melakukan proses coachingnya seperti apa Bu Lilis tadi? Iya. Tadi alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan lancar Pak, dan menurut saya sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coaching tersebut, mulai dari menanyakan tujuan, menyampaikan identifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana, dan juga nanti tindak lanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih Bu Lilis. Jadi setelah dari hasil pengamatan tadi Bu Lilis sudah melakukan dengan menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, dan tadi juga di dalam proses coaching tadi Bu Lilis juga sudah bisa menggali semua potensi-potensi yang dari coaching untuk menemukan sebuah solusi. Jadi begini Bu Lilis, jadi ada beberapa hasil pengamatan saya dari observasi ini, ada beberapa observasi. Yang pertama, Bu Lilis sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur Tirta. Bu Lilis tadi sudah menggunakan salah satunya tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Jadi sudah melakukan itu semua. Kemudian juga Bu Lilis sudah menggali semua potensi yang ada dalam diri coaching, dan dari coaching sendiri sudah menemukan sebuah solusi. Jadi nanti diharapkan nanti proses dapat berlangsung dengan baik. Kemudian pertanyaan saya Bu Lilis yang selanjutnya, nanti kompetensi apa lagi yang Bu Lilis mau kembangkan dari hasil dari proses coaching tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan, saya bisa lebih memberikan pertanyaan yang berbobot lagi supaya nanti dalam proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang ingin dikembangkan prosesnya itu bisa saja mungkin kita dulu buat yang termasuk dalam alur Tirta itu juga Bu Lilis.
Terima kasih Bu Lis, jadi sudah baik tadi intinya dari awal sampai akhir proses itu sudah berjalan dengan baik, dan semoga nanti semua prosesnya semoga dilancarkan dan tentunya nanti Bu Lis sukses selalu. Itu saja Bu Lis yang ingin saya sampaikan. Terima kasih waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek supervisi akademik yang kami praktekkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.